Ada marwah yang harus saya jaga di sini. Kalau sampai saya buka, kasihan, takutnya nanti akan berkembang menjadi aib. Saya masih menghargai almarhumah, saya masih menghargai Bayu, saya masih menghargai, maksudnya saya masih menghargai semuanya. Saya diam bukan karena saya tidak mau bagaimana. Begitu dikasih uang itu, dia bilang gini, saya tidak mau menjual nyawa anak saya, kayak gitu. Oh ya sudah, ini uang bela sungkawa dari kami, tidak ada. Jadi memang tidak ada damai-damaian tuh, uang damai itu tidak ada, sayang. Nggak ada. Aktris Nikita Mirzani ikut berikan komentar soal kasus kecelakaan mobil yang dikendarai putra Ira Rizwana, MM. Tabrakan maut tersebut sampai merenggut nyawa seorang pelajar, Muhammad Syamil Akbar yang merupakan pengendara motor. Kejadian itu terjadi di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kata Nikita melalui Instagram pribadinya, ia mengaku pernah memiliki masalah dengan Ira Rizwana. Sampai akhirnya Nikita Mirzani menyangkut pautkan kasus putra Ira Rizwana sebagai sebuah karma atas perbuatan ibunya di masa lalu. Janda anak 3 itu menyebut jika Ira Rizwana sempat meledeknya sebagai mantan narapidana. Dulu saya dikatain mantan napi, sebentar lagi anak kandungnya masuk bui. Malah lebih parah lagi beban yang diderita, karena anaknya nabrak orang sampai hilang nyawanya, kata Nikita Mirzani. Nikita berharap agar Ira Rizwana bisa belajar bahwa karma itu ada. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Ira Rizwana akhirnya buka suara soal anaknya yang menabrak pengendara motor hingga tewas. Dan hal ini juga membungkam Nikita Mirzani yang terus saja nyinyir Ira Rizwana, karena Ira Rizwana ini pernah punya masalah dengan Nikita Mirzani. Ya, Ira Rizwana artis senior yang dulu sempat terkenal saat muda dan sekarang menjadi istri dari seorang perwira polisi. Ini memang sempat berkonflik panas dengan Ira Rizwana. Saat itu dia membela Najwa Shihab dan juga Crazy Rich Malang, dan bahkan sempat membuat Nikita Mirzani ketar-ketir karena dia merupakan istri perwira polisi yang bisa saja membongkar aib Nikita Mirzani dan orang-orang yang berada di belakangnya. Kini Ira Rizwana bukan bermaksud membela diri, tetapi membongkar fakta-fakta lain bahwasanya yang terjadi adalah anaknya ini memang menabrak, tetapi anaknya sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan orang yang ketabrak itu tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini diungkapkan oleh pengacara dari Ira Rizwana. Fakta-fakta yang terjadi serta kronologi kejadian, dan bahkan anak dari Ira Rizwana ini juga sudah menolong korban dan membawa korban ke rumah sakit. Begitulah kronologi yang disampaikan oleh pengacara dari Ira Rizwana. Kronologisnya kalau dari kita, klien saya itu pulang dari kantor temannya, dia itu ada dari arah apa tuh? Arah Mampang ya. Arah Mampang, dia lagi jalan, posisinya stabil aja, kecepatan konstan. Dia lagi posisinya hijau, itu udah ada di CCTV yang beredar juga ya. Itu posisinya hijau, tiba-tiba muncul pemotor dari arah mana ini? Cilandak. Dari arah Cilandak. Udah kejadiannya cepat gitu aja. Dan klien saya itu dia nggak ada kabur, dia itu airbagnya meledak. Dia berusaha mengempeskan airbagnya dulu, baru dia meminggirkan mobil itu, dibelokkan ke kanan karena takut menyebabkan kemacetan kan. Terus dia dikejar sama motor karena disangka kabur, tapi tidak. Dan klien kami turun, terus menyetop taksi, baru ke RSUD Pasar Minggu. Kurang lebih gitu kronologi. Dan ini adalah kamera CCTV di tempat kejadian. Di situ memang nampak ada sebuah mobil yang belok kanan, mungkin mobil yang dikendarai oleh anak Ira Rizwana. Kemudian disitulah kejadian tabrakannya karena ada yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Sementara ini adalah CCTV dari Dinas Perhubungan setelah kejadian. Lampu TL yang dari arah barat ke timur
warna merah. Dan disitulah polisi masih melakukan investigasi dan gelar perkara terhadap kasus ini dan meminta untuk pihak-pihak tidak memberikan prasangka-prasangka dan praduga-praduga dulu sebelum proses kepolisian mengungkap fakta-fakta terjadinya kecelakaan ini. Gue sakit hati karena anak gue tuh, ya gue tahu lah anak gue gitu, sebandel-bandelnya anak gue gitu loh. Dan dia bertanggung jawab atas apa, walaupun dia belum tahu ya salahnya di mana. Maksudnya bukan salah di mana, maksudnya dia tahu siapa yang salah siapa yang benar pada saat kejadian itu. Dia yang membawa ke rumah sakit, dia yang ngurusin semuanya, kayak bayar ambulan, bayar apa, dia bertanggung jawab membawa ke rumah sakit semuanya gitu loh. Sampai kakaknya pun langsung turun tangan datang ke rumah almarhum sebelum pemakaman, sesudah pemakaman. Itu prosesnya tuh kita jalanin terus tiba-tiba dibilang tidak bertanggung jawab, mau lari tuh, itu yang bikin gue sakit hati gitu loh. Maksudnya memang TikTok gue masih ada, TikTok gue followernya banyak, nggak mungkin gue tutup, sayang gitu kan. Dan lagian itu kadang-kadang hiburan gue juga tuh di TikTok, tapi gue lagi pengen rehat, gue lagi pengen puasa medsos. Jadi memang terakhir gue posting itu adalah bulan Maret, dan gue juga pernah ngomong kok waktu itu, pernah curhat kan bahwa udah lah gue capek main medsos, apaan sih gitu kan. Ya udahlah, gue mau istirahat dulu. Dan memang selama perjalanan dari bulan November gue ulang tahun itu, gue tuh udah tidak bermedsos lagi gitu loh. Ya jujur aja gitu loh, jujur bahwa gimana ya Ted, gue ngomongnya ya. Hari Selasa 4 April 2023 kami akan menyampaikan terkait perkembangan adanya kecelakaan lalu lintas ya, yang tempat kejadiannya di perempatan pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2023. Yang pertama, proses ini ada CCTV yang disampaikan oleh pihak keluarga korban, beberapa titik ya, dan ada pengelolanya CCTV tersebut. Maka diperlukannya waktu bagi penyelidik untuk meminta atau surat menyurat ya, terkait dengan syarat formil untuk meminta rekaman CCTV tersebut. Maka yang disampaikan apakah belum lengkap karena memang proses surat menyuratnya ini masih berjalan pada proses penyelidikan. Di situ ada pengelolanya dari Dishub, dari Korlantas, dan dua lagi dari PT DAS. Ya, tentunya saat ini perkembangannya penyidik sudah memegang rekaman tersebut pada konteks peristiwa waktu kejadian. Ya, adanya bukti CCTV ini tentu akan dilakukan secara digital forensik sebagai alat bukti. Namun yang perlu kami jelaskan, pada hari ini benar Selasa 4 April 2023 di Polres Jakarta Selatan telah dilakukan gelar perkara ya, adanya peningkatan status pada proses penyelidikan ini menjadi proses penyidikan.